Kisah ini dimulai pada Perang Dunia Kedua, di mana ketika Jepang menginvasi beberapa wilayah Cina, terdapat seorang wanita Cina yang menjadi tahanan Jepang. Wanita itu diketahui jago dalam bela diri. Dia menantang wanita Jepang tersebut untuk bertarung. Wanita China berkata, mereka tidak boleh menginjak-injak harga diri rakyat Cina. Diketahui wanita Cina ini adalah seorang ahli bela diri dengan menggunakan senjata ataupun tidak. Bailang berkata bahwa perkataan Keiko sangat berlebihan kepadanya. Dia mengatakan tidak bisa bela diri. Karena Bailang terus mengelak, maka Keiko menantang dia untuk bertarung menggunakan pedang. Keiko berkata bahwa kalau Bailang kalah darinya, maka dia harus bersujud 9 kali untuk Keiko dan yang lainnya. Karena merasa dihina, akhirnya Bailang pun mau bertarung. Pada saat mau bertarung, Selang mengatakan jika Keiko kalah dia harus berlutut kepadanya, dan Keiko pun mau. Jika Selang ingin mundur maka Keiko mempersilahkan dengan hormat dan sambil bersujud. Selang memberi 3 kali kesempatan kepada Keiko untuk menyerang dirinya sampai tewas, tetapi jika tidak berhasil, maka dia akan menghajar Keiko sampai babak belur. Keiko mencoba menyerang Selang beberapa kali, tetapi selalu gagal dan dapat diatasi oleh Selang dengan keahliannya. Pada waktu itu, anak buah Keiko menelpon atasannya memberitahukan kalau Keiko sedang bertarung dengan Selang. Karena tidak sebanding, Keiko mendapatkan beberapa kali pukulan dari Selang. Selang berkata, jika Keiko ingin menyerah, inilah saatnya sebelum terlambat. Karena merasa dipermalukan, maka Keiko mencoba menyerang Selang habis-habisan. Komandan Keiko datang untuk menyaksikan pertarungan mereka. Keiko tidak ingin terlihat lemah di depan komandannya, maka dia mencoba lagi untuk menyerang Selang. Tetapi yang namanya lawan tidak sebanding, ya Keiko tetap dibikin babak belur oleh Selang di depan komandannya. Karena kesempatan yang telah diberikan Selang sudah habis, maka Keiko pun dihajar habis-habisan oleh Selang di depan komandannya sampai berdarah. Setelah Keiko tumbang, Selang mengatakan semua sudah terbayar kecuali saat dia berlutut di depannya, dan itu menjadi sebuah utang yang akan ditagih. Karena tidak menerima kekalahan, dia mencoba menyerang Selang dari belakang, tetapi komandannya menyuruh untuk berhenti. Karena Selang merupakan seorang tahanan yang cantik, maka dia kembali dikurung dan disiksa oleh Keiko dengan kejam. Selang ini adalah seorang pemberontak di masa invasi Jepang ke Cina. Setelah disiksa, dia dibawa ke dalam sel tahanan. Dia mengatakan kepada anggotanya untuk tidak menyerah kepada Jepang dan harus melawannya. Tetapi, komandan Jepang memerintahkan anak buahnya untuk menembak mati Selang pada sore hari. Kabar itu pun sampai kepada ketua pemberontak Cina, dan mereka mengatur strategi untuk menyelamatkan Selang. Pada saat mau dieksekusi, pemberontak Cina datang dengan menyamar sebagai tentara Jepang untuk menyelamatkan Keiko dan anggotanya. Setelah membawa pergi Selang dan anggotanya, tidak lama kemudian datanglah tentara Jepang yang asli untuk membawanya. Karena Selang telah dibawa kabur, maka komandan Jepang memerintahkan untuk operasi militer di seluruh kota tanpa terkecuali. Tentara Jepang pun mengejar rombongan Selang dan anggotanya. Dalam pengejaran itu terjadi saling serang antara kelompok tentara Jepang dan kelompok pemberontak Cina. Di atas bukit, pemberontak Cina sudah siap sedia untuk menyerang Jepang. Di saat tentara Jepang tiba di bawah bukit, pemberontak Cina menyerang mereka tanpa ampun. Ketua kelompok tentara Jepang terus mengejar Selang hingga ke bukit. Tetapi Selang yang cerdik berhasil lolos dan tentara Jepang pun kehilangan jejak Selang dan anggotanya. Karena kerjasama yang baik, maka mereka semua selamat dari tentara Jepang. Dan film pun habis.